Saya bersyukur bertuhan. Waktu saya masih muda, saya baca Alkitab, saya teliti. Akhirnya saya mendapat rahasia. Yang sudah ada akan diberikan lagi. Jangan sombong. Engkau sudah mempunyai kesehatan. Jangan sombong. Tuhan akan memelihara kesehatanmu itu. Ada orang sehat mendadak 2 bulan kemudian dapat kanker. Jangan sombong. Ada orang umur panjang sombong, 2 bulan lagi sakit jantung mati. Saya harap kita semua belajar baik-baik menjalankan kehendak Tuhan. Baik-baik hidup sesuai pimpinan Tuhan. Sehingga kita boleh membuktikan Tuhan pemelihara manusia. Saudara-saudara, waktu saya masih muda, saya masuk sekolah teologi. Yang ikut di sekolah teologi, banyak anak yang pintar, tapi saya tidak pernah iri. Saya cuma berkata, kalau dia lebih pintar dari saya, kira Tuhan pakai dia lebih. Saya cuma taat. Ada orang lebih sehat, saya cuma bertanya, Tuhan, saya waktu muda suka sakit, bawa bantal ganjil di sini, baru bisa ikut kuliah. Saya mungkin umur 30 sudah mati. Tuhan pelihara saya supaya saya boleh sehat. Waktu umur 30 belum mati, saya heran, kok saya masih hidup. Waktu umur 40 belum mati, saya lebih kaget, kok saya masih hidup. Umur 50, 60, 70, 80, sekarang dalam 45 belum mati. Kenapa? Tuhan belum boleh saya mati. Puji Tuhan ya, ikut saya. Tuhan tidak boleh Stephen Tong mati semua. 1, 2, 3. Sementara, bukan tidak bisa mati. Saya tetap akan mati. Mungkin tahun depan, mungkin 2 tahun lagi. Saya punya saudara 7 yang menjadi pendeta. 5 ini sudah mati. 3 sisa saya di sini yang menjadi pendeta. 1 lagi Joseph Tong yang di Los Angeles belum mati. 1 yang tidak jadi pendeta sudah hampir mati tapi belum mati. Sekarang di Surabaya. Nanti 4 hari kemudian saya akan terbang ke Surabaya melihat dia. Dia baru operasi, tulangnya patah dan dia sudah umur 87. Saudara-saudara, waktu saya masih sekolah di teologi, akhirnya ada orang lulus pergi Amerika. Patong ikut ya? Tidak. Ada orang berapa tahun lagi jadi pendeta besar di gereja di Los Angeles. Patong ikut ya? Tidak. Saya tidak pernah ingin ke luar negeri. Saya sering ke luar negeri tapi tidak ingin. Saya ke luar negeri mengabari Injil, pulang lagi. Bukan berarti saya tidak laku. Dengar ya, Stephen Tong sangat laku di luar negeri. Gereja New York undang saya tolak. Gereja Los Angeles undang saya tolak. Gereja Filipina undang saya tolak. Kenapa? Kalau bukan pimpinan Tuhan, selangkah pun aku tidak meninggalkan Indonesia. Ini prinsip hidup sampai sekarang. Saya kirim Eri ke Jepang. Saya kirim Ivan Rajor pergi ke Singapura. Saya kirim Agus Murjanto ke Australia. Dia ke luar negeri. Saya tidak. Saya tidak pernah meninggalkan Indonesia kecuali Tuhan jelas memimpin saya ke luar negeri. Saya tidak akan pergi. Waktu saya berkata, saya mau kirim Agus Murjanto ke Australia. Saya pikir pasti dia marah. Karena dia menjadi pendeta di Karawaci. Sudah sukses, anggota sudah banyak, kok dipindahkan? Mungkin dia marah. Hari itu saya panggil Agus, bolehkah saya pindah engkau ke Australia? Adakah yang tahu dia jawab apa? Dia menjawab, memang saya sudah doa lama ke Australia. Waduh, kaget saya. Jadi pimpinan Tuhan untuk dia pergi Australia. Oke, sekarang ibu pergi. Dia pergi sama istrinya, sama anaknya.
Tapi untuk saya, tak pernah Tuhan pimpin. Tak pernah Tuhan gerakan saya ke luar negeri. Saya tidak mau pergi. Akhirnya 50 tahun kemudian saya lihat kembali. Pendeta lain yang pergi Los Angeles sekarang masih di situ. Masih menggembalakan gereja kecil. Pendeta lain yang pergi di New York sekarang masih gereja sampai 200 orang. Murid-murid lain, rekan-rekan lain yang pergi ke sini ke sana tidak berkembang sama sekali. Tetapi Tuhan berkata, Stephen Tong jangan pergi, tetap di Indonesia. Akhirnya gereja terbesar didirikan oleh saya di Jakarta. Sekolah Kristen yang termegah didirikan oleh saya di Jakarta. Museum yang barang yang paling bagus didirikan oleh saya di Jakarta, bukan orang lain. Konsol yang terindah didirikan oleh saya, tak pernah kekurangan uang. Dan waktu dirikan konsol tidak pakai uang gereja. Saudara kira saya pakai uang gereja bangun itu? Tidak, pakai uang STEMI, pakai pelayanan saya di luar negeri. Waktu saya dirikan museum, barang-barang begitu mahal. Saya pakai uang gereja, engkau? Tidak. Saudara-saudara, Tuhan suruh saya kerjakan hal yang tidak kerjakan oleh orang lain. Dan saya dari dulu $10 menjadi saya punya honor setiap bulan, tidak apa-apa. Akhirnya pendeta ini sanggup membangun ASJ sambil membangun museum. Saudara-saudara, keajaiban Tuhan tidak bisa diuraikan dengan mulut, tidak bisa dikatakan secara jelas. Karena itu terlalu ajaib.